Baiklah adik-adik, kita tiba pada plantae bagian 2, yaitu pengelompokan plantae. Plantae terdiri dari tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh seperti tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Paku disebut dengan Petridophyta, tumbuhan berbiji disebut dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan berbiji Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, dikotil, keping biji 2, monokotil, keping biji 1. Adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwa di dalam plantae atau di mata pelajaran plantae yang akan orang pelajari ini semua. Lumut, paku, berbiji, tumbuhan berbiji. Kita tiba pada tumbuhan lumut. Jadi kita akan belajar hari ini tentang tumbuhan lumut. Yaitu tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri seperti berikut. Multiseluler ya. Multiseluler ini adalah sel yang bersel banyak berklorofil. Jadi multiseluler berklorofil ya. Kalau klorofil berarti dia memiliki zat hijau daun dan bersifat fotoautotrof. Fotoautotrof di sini adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri dengan mengandalkan cahaya ya. Ada cahaya, foto cahaya. Autotrof bisa membuat makanannya sendiri. Kita lanjut di ciri kedua, akar, batang, dan daun. Belum bisa dibedakan. Jadi akar, batang, dan daun belum bisa jelas. Apakah ini akar, apakah ini batang, belum bisa dibedakan. Ketiga, merupakan tumbuhan peralihan ya. Merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan talus dan tumbuhan berkromus. Keempat, tidak memiliki jaringan pembuluh. Jadi dia tidak memiliki jaringan pembuluh. Seperti orang ketahui, jaringan pembuluh adalah jaringan xilem dan floem. Kelima, habitat ini di tempat lembab atau basah. Memang kebanyakan lumut akan hidup di habitat yang banyak air ya. Orang akan lihat mengapa dia bisa hidup dia suka hidup di banyak air. Di sini akan di bagian berikut akan dijelaskan. Oke, keenam, memiliki siklus pergiliran keturunan atau metagenesis. Dia jadi memiliki siklus pergiliran keturunan metagenesis. Mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase saprofit ya, dengan spora dan dengan sel gamet. Lanjut, alat kelamin jantan berupa antheridium dan alat kelamin betina berupa archegonium. Jadi pada tumbuhan lumut, kalau alat kelamin jantan disebut antheridium, kalau alat kelamin betina disebut archegonium. Kita tiba pada klasifikasi lumut. Ternyata tumbuhan lumut itu ada banyak ada tiga tumbuhan. Jadi ada lumut daun, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Lumut daun disebut musci, lumut hati disebut Hepatichopsida, lumut tanduk disebut Anthoceropsida. Oke. Kita tiba pada siklus hidup lumut. Jadi siklus hidup lumut artinya bagaimana cara perkembangbiakan lumut. Jika tumbuhan lumut sudah memiliki spora, maka di dalam spora itu ada protonema ya. Sehingga protonema itu sudah mampu untuk lumut berkembang biak atau lumut memperbanyak diri dengan cara ya antheridium, alat kelamin jantan, dan archegonium melakukan fertilisasi atau peleburan kedua sel ya yang mengandung spermatozoid ya, spermatozoid haploid dan ovum haploid. Jadi akan melakukan fertilisasi. Nah, bagaimana mereka akan bertemu? Maka mereka harus dibantu oleh air untuk membantu spermatozoid dan ovum bertemu. Jadi kalau tidak ada bantuan air, maka tidak akan terjadi fertilisasi, ya, peleburan sel. Lanjut,
maka menjadi zigot. Oke, zigot 2N atau diploid ya. Zigot 2N diploid. Maka akan terjadi embrio ya. Terjadi embrio sehingga terjadilah tumbuhan yang baru pada atau menghasilkan tumbuhan lumut sporagonium diploid, sehingga berkembang sehingga menjadi sel induk spora, sel induk spora, dan ingin memperbanyak diri melakukan apa? Spora. Jadi kalau spora ada protonema, maka akan tumbuh tumbuhan lumut. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa di sini ya, di sini bahwa tumbuhan lumut juga melakukan perbanyakan diri dengan bantuan air. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang di sini paling adik-adik bingung tentang diploid dan haploid ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sendiri tentang diploid dan haploid. Oke. Kalau kromosom diploid 2N adalah kromosom yang homolog, yang berpasangan ya. Sedangkan ya, 2 kromosom dalam satu sel. Sedangkan kromosom haploid atau N adalah sel yang terdiri dari satu sel kromosom. Perlu adik-adik ketahui bahwa kromosom ini adalah materi genetik yang menentukan penampilan fisik makhluk hidup. Contohnya, jadi kromosom ini menentukan ini makhluk hidup apa. Jadi contohnya manusia. Manusia itu harus memiliki 23 kromosom ya dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Melakukan jadi oke, kita tiba peranan lumut bagi manusia. Kita sudah sampai di peranan lumut bagi manusia. Peranan lumut bagi manusia, satu sebagai obat hepatitis atau dipakai lumut hati. Obat hepatitis ini penyakit ini sering disebut dengan penyakit liver atau orang Manado bilang penyakit kuning. Kedua, sebagai bahan pembalut dipakai lumut daun untuk pampers atau untuk pembuatan softex. Ketiga, sebagai bahan bakar. Keempat, manfaat lumut adalah menahan erosi dan menyerap air. Kelima, menyediakan oksigen untuk lingkungan di mana tumbuhan lumut ini tumbuh. Sampai di sana materi kita tentang tumbuhan lumut. Kiranya berguna bagi adik-adik yang mau belajar. Dan hari ini selesai materi ini saya akan memberikan tugas, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama adalah fertilisasi dalam siklus hidup lumut dibantu oleh titik-titik sehingga alat kelamin jantan bisa bertemu dengan alat kelamin betina. Tugas kedua, jelaskan klasifikasi tumbuhan. Jadi tugas ini kalau adik-adik ada mengikuti baik-baik tentang video pembelajaran tumbuhan atau plantae, jawabannya ada di situ, ada di video tersebut. Jadi tidak perlu adik cari kemana-mana karena jawabannya ada di video tersebut. Terima kasih.